Tadi ada beberapa rekening Pak yang diamankan tadi. Rekening itu rekening pribadi atau rekening perusahaan atau seperti apa Pak? Terus yang dua pelaku ini mereka berusia berapa masing-masing? Terus mereka kerjaan sebelumnya apa dan sudah berapa lama? Karena tadi berkaitan penjualan ini kan ada transaksi yang dilakukan. Kita lacak untuk para pelaku yang lainnya itu melalui rekening tadi. Ya, jadi ada aliran dana nih ya. Dari mana? Dari hasil penjualan itu diserahkan ada baik ke rekening pribadi atau ke rekening perusahaan. Nah ini yang masih nanti kita dalami. Untuk pekerjaan dari tersangka ini kapten kapal dan KKM ya, kepala kamar mesin. Jadi kalau ada terjadi di dalam kapal itu ya kedua orang inilah yang bertanggung jawab, dan ada yang melakukan pemesanan BBM pun harus melalui KKM dan kapten kapal ini. Uang dari hasil penjualan yang 40.000 liter sebelumnya itu digunakan untuk apa saja? Dari 40.000 liter itu ya, 40.000 liter tinggal kali dia penjualannya di 16.000. Ya, jadi jumlah uang itu hasil penjualan itu dilarikan ke rekening. Nah, dan mereka juga punya biaya operasional. Nanti masih kita dalami berkaitan dengan penghitungannya ya, untuk yang diterimakan oleh perusahaan atau pihak lain yang menjadi perantara dalam jual beli BBM subsidi ini. Kuota BBM-nya sendiri, ini kan dari Bitung nih Pak, tapi penjualannya di Labuan Bajo. Ini sebenarnya kuota BBM-nya nih untuk wilayah mana nih sampai diperjualbelikan seperti ini Pak? Karena dia ini kan memperjualbelikannya, niaganya dia tidak memiliki dokumen, kemudian penjualan juga tidak memiliki dokumen. Jadi dia nggak punya kuota, tapi dia mengambil BBM ini dari beberapa lokasi. Ya ini masih kita dalami. Ada mungkin kok itu dia melewati perairan kok bisa sampai lolos dari bulan Februari sampai Agustus. Ini berarti ada upaya penjualan BBM secara ilegal ini Pak. Terus pengawasan dari pihak-pihak terkait ini seperti apa nih Pak? Kok seenaknya masuk wilayah kita kok disuplai BBM. Terus masyarakat sendiri beberapa waktu yang lalu kita tahu di Labuan Bajo juga sempat mengalami kesulitan BBM. Ini kita jadikan contoh bagi siapapun yang akan melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan BBM. Karena kita tahu sendiri lautan sangat luas, mereka bertransaksi ship to ship. Jadi untuk itu kita harapkan dengan contoh kasus ini yang sudah kita proses lebih lanjut, kita berharap kedepannya pun akan bisa berdampak, tidak ada lagi pihak-pihak yang akan melakukan penyalahgunaan BBM di wilayah kita. Demikian.